Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Fatimah bid'atun atau bad'atun minni. Fatimah adalah sebagian dari diriku. Fatimah adalah sebagian dari diri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakbiduni ma yakbiduha. Apapun yang membuat Fatimah sedih radhiyallahu anha, maka itu membuat aku sedih. Wa yabsituni ma yabsituha. Dan apapun yang membuat Fatimah bahagia, maka itu membuat aku bahagia. Wa innal ansabatan qati'u yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya semua pertalian nasab kelak di hari kiamat terputus. Ghairu nasabi wa sababi wa sihri. Selain pertalian nasab, ikatan hubungan kekerabatan dan kekeluargaan denganku. Sabda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Ikhwani rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang agung sekaligus memberikan kabar gembira buat kita semua. Bahwasannya kapanpun waktunya, zamannya, kita punya kesempatan untuk membuat bahagia Nabi Muhammad SAW dengan cara yang sangat mudah. Kita bisa buat bahagia Rasulullah SAW dengan cara yang sangat mudah. Bukan lagi mudah, sangat mudah. Kenapa? Karena cukup dengan membuat Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha bahagia, Rasulullah bahagia. Cukup dengan membuat Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha bahagia, maka Rasulullah bahagia. Pertanyaannya, lantas bagaimana kita bisa membuat Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha bahagia? Jawabannya sederhana. Karena anak cucu Nabi Muhammad SAW berdasarkan hadis tersebut akan selalu ada sampai hari kiamat. Karena itu kalau kita pengen membuat Sayyidah Fatimah bahagia, kita buat bahagia anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dengan niatan membahagiakan Sayyidah Fatimah Az-Zahra yang pada ujungnya membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu alhamdulillah negara kita penuh, banyak, di setiap penjuru, di setiap daerah ada anak cucu Nabi Muhammad SAW. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala lewat jalur cinta kepada Nabi Muhammad SAW dengan mencintai anak cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, sungguh beruntung orang-orang yang punya hubungan kekerabatan dengan Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang punya hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW. Berdasarkan hadis ini, beliau adalah manusia-manusia terpilih yang kelak di hari kiamat akan mendapatkan syafaat khusus dari Nabi Muhammad SAW. Umatnya Rasulullah mendapatkan syafaat, tapi keluarganya Rasulullah SAW mendapatkan syafaat yang diutamakan, melebihi yang lain. Karena itulah di Al-Quran dikatakan, illal mawaddata fil qurba. Katakan wahai Nabi Muhammad SAW, engkau tidak minta upah apapun atas dakwahmu. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali kecintaan kepada mereka yang memiliki hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, sungguh demi Allah, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada kerabat Nabi Muhammad SAW, itu lebih aku utamakan daripada berbuat baik kepada mereka yang punya hubungan kerabat denganku. Artinya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berbuat baik kepada semua orang, berbuat baik kepada kerabatnya. Tetapi berbuat baik kepada kerabat Nabi Muhammad SAW adalah urutannya lebih utama daripada kerabatnya sendiri. Kenapa? Karena seorang muslim harus mencintai Nabi Muhammad SAW lebih dari dirinya sendiri. Mencintai tempat lahir Nabi Muhammad SAW lebih dari tempat lahirnya. Mencintai tempat wafat Nabi Muhammad SAW lebih dari tempat wafatnya. Dan mencintai keluarga Rasulullah SAW lebih daripada keluarganya. Itulah akidahnya para sahabat. Itulah akidahnya umat Islam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita terus berada dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah hingga kelak kita meninggal dunia husnul khatimah dan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah, jangan lupa al-mar'u ma'a man ahab, seseorang akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau kita mencintai anak cucu Nabi Muhammad SAW, maka kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mencintai orang-orang yang mulia membuktikan kalau diri kita mulia. Mencintai orang-orang yang punya kedudukan tinggi
membuktikan kalau kita punya kedudukan yang tinggi dan mencintai seseorang karena orang itu punya hubungan dengan orang-orang yang mulia, menunjukkan kita mencintai orang yang mulia tersebut. Mencintai orang-orang yang punya hubungan nasab dengan Nabi Muhammad SAW, membuktikan kalau kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Semoga yang sedikit ini berkah dan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.